kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu lagi ya Tuhan, dan kami memohon pimpinan Tuhan waktu kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami lemah, kami butuh firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh menolong kami memahami isi hati-Mu, dan Engkau bawa kami untuk tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas dari Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang pertama sampai pasal 10 ayat yang kelima. Nah saudara, biasanya di minggu pertama saya akan khotbah dari bagian lain dan tidak meneruskan seri eksposisi kita. Tetapi saudara, kami berusaha untuk menyelesaikan pembahasan kitab Hakim-Hakim di akhir November tahun ini. Nah, karena kemudian kita akan masuk ke dalam Advent dan juga Natal. Saudara, maka bulan ini juga bulan depan sekalipun di minggu pertama saya akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Hakim-Hakim. Nah saudara, selama 3 kali berturut-turut kita sudah membahas kisah Gideon. Sebuah kisah saudara yang sebetulnya sangat menyedihkan. Karena saudara, kisah hidup Gideon dimulai dengan sangat baik sekali. Tuhan berjanji kepadanya, I will be with you, aku akan menyertai engkau. Dan Gideon sungguh mengalami itu. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dan berkali-kali Tuhan juga mengingatkan Gideon, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kamu bisa melakukan semuanya. Tetapi kemudian saudara, dia melupakan semuanya. Dia menganggap semuanya usaha sendiri, dia ingin mempertahankan apa yang dia capai, dia marah ketika tidak dihargai orang, dan hatinya tidak lagi memuliakan Tuhan, sampai akhirnya dia meninggal. Saudara, maka kisah Gideon berakhir dengan menyedihkan sekali. Tetapi saudara, yang lebih menyedihkan, dosa Gideon ternyata tidak berhenti dengan dia mati. Karena dosa Gideon berlanjut dengan lebih dahsyat di dalam hidup anaknya yang bernama Abimelek. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon, kesalahannya, dosanya berlanjut dengan lebih mengerikan lagi di dalam kehidupan daripada anaknya. Nah saudara, kalau saudara masih ingat di dalam awal pembahasan dari kitab Hakim-Hakim, saya menjelaskan bagaimana bangsa Israel waktu itu menjalankan perintah Tuhan untuk berperang dengan bangsa Kanaan. Tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya, mereka tidak sepenuhnya taat. Dengan kata lain, mereka setengah hati ikut Tuhan. Dan generasi selanjutnya lebih parah lagi karena mereka sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Nah saudara, pola yang sama seperti ini terjadi lagi di sini. Tetapi saudara, di dalam bagian ini penulis kitab Hakim-Hakim dengan lebih jelas saudara menggambarkan bagaimana dosa orang tua itu meninggalkan warisan masalah di dalam hati anaknya. Dan akibatnya sangat mengerikan. Nah saudara, kalau saudara lihat bagian yang akan kita bahas hari ini, pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 5, ada 62 ayat. Maka saudara, kalau minggu lalu saudara Samuel khotbah 35 ayat perlu 35 menit, saya perlu 1 jam. Siap-siap kita akan pulang lama. Enggak saudara, saya nggak bisa khotbah lebih lama. Oke saudara, kita akan baca, mari kita lihat sama-sama dari ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Tentang Abimelek menjadi raja di Sikem. Saya akan bacakan di dalam TB2, versi TB2. Demikian firman Tuhan. Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem, ke saudara-saudara ibunya, dan berkata kepada mereka dan seluruh kaum keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? Diperintah oleh 70 orang, yakni semua anak Yerubbaal, atau oleh 1 orang saja? Ingat bahwa aku darah dagingmu. Ketika saudara-saudara ibunya menyampaikan semua perkataan itu untuk kepentingannya kepada seluruh warga kota Sikem, hati orang-orang itu condong kepada Abimelek, sebab kata mereka, dia saudara kita. Kemudian mereka memberikan kepadanya 70 keping uang perak dari kuil Baal Berit, menyewa orang luntang-lantung dan gerombolan pengacau untuk mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh 70 orang saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal di atas sebuah batu. Namun Yotam, anak bungsu Yerubbaal, luput karena ia bersembunyi. Seluruh warga kota Sikem dan warga Bet Milo berkumpul. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin, tugu di Sikem.
Nah saudara, sampai di Hakim-Hakim pasal ke-8, saya kira kita sudah familiar dengan siklus dosa yang sama yang berulang. Orang Israel berdosa, Tuhan menyerahkan mereka ditindas oleh bangsa lain. Lalu kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim menyelamatkan mereka. Mereka kemudian mengalami masa tenang dan kemudian berbuat dosa lagi. Siklusnya berputar seperti itu. Dan siklus seperti ini kita temukan juga di dalam kisah Gideon. Surah pasal 8 ayat 28 mengatakan begini, setelah Tuhan membangkitkan Gideon menjadi hakim menyelamatkan mereka, ada masa tenang kemudian selama 40 tahun. Setelah Gideon bangkit, lalu kemudian menyelamatkan mereka, lalu ada masa tenang selama 40 tahun. Dan kalau kita mengikuti siklus ini, maka kisah selanjutnya harusnya adalah apa? Orang Israel berdosa lagi, bukan? Harusnya begitu siklusnya. Dan betul, surah pasal 8 ayat 33 mengatakan kisah selanjutnya adalah mereka kembali berdosa. Menyembah Baal, mereka melupakan Tuhan. Dan ini adalah kesimpulan dari semua yang terjadi setelah Gideon meninggal. Tetapi kisah yang kita baca hari ini berbeda. Karena tepat setelah Gideon meninggal, tepat setelah masa tenang itu, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan dulu. Yaitu Abimelek membunuh semua saudara-saudaranya, anak-anak Gideon. Dan kalau kita melihat siklus ini, langkah berikutnya setelah dosa itu menyebar adalah mereka akan mengalami penindasan. Harusnya seperti itu. Tapi kali ini berbeda juga karena penindasan yang akan mereka alami bukan dari bangsa lain, tetapi dari dalam bangsa mereka sendiri. Nah saudara, pasal 8 ayat 30 sampai 31 mengatakan Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya. Dan ini bukan dari satu istri tetapi dari banyak istri. Dan ada satu orang gundik atau istri yang tidak sah yang tinggal di Sikem yang juga melahirkan seorang anak laki-laki baginya yang diberi nama Abimelek. Kalau saudara suka nonton film drama dinasti kerajaan Cina atau Korea begitu saudara ya. Saudara bisa terbayang kira-kira apa yang diceritakan di sini. Ketika Gideon meninggal, maka itu adalah saat yang sangat menentukan apa yang akan terjadi kemudian. Siapa akan menjadi raja? Ada 70 anak laki-laki dari istri Gideon dan satu anak laki-laki dari gundiknya yaitu Abimelek. Apa yang akan terjadi? Saudara bisa dibayangkan besarnya konflik yang akan terjadi. Sangat mungkin yang terjadi adalah perebutan kekuasaan di antara mereka. Dan kalau itu terjadi, bagaimana nasib dari Abimelek? Sebagai anak yang lahir dari gundik, istri yang tidak sah, sudah pasti dia akan tersingkir. Siapapun yang jadi raja, dia akan tersingkir. Tapi Abimelek adalah orang yang sangat licik. Saudara, di tengah suasana kebingungan, ketika Gideon meninggal, belum ada raja penggantinya, Abimelek mengambil kesempatan. Saudara, dia mulai dengan pergi ke Sikem, karena ibunya adalah orang Sikem. Maka dia ke sana, dia mendatangi saudara-saudara ibunya dan dia menitipkan pesan kepada mereka untuk diteruskan. Dan saya kira pesan itu kemudian menyebar. Saudara-saudara ibunya bergerak, mendatangi penduduk kota, mendatangi pemimpin kota itu dan pesannya kira-kira seperti ini. Aku bukan nakut-nakutin, tapi bayangin kalau kamu diperintah oleh 70 orang. Bayangin tidak enaknya. Jauh lebih enak kalau diperintah oleh satu orang saja. Apalagi orang itu saudaramu. By the way, aku orangnya. Begitu kan? Aku saudaramu. I am your brother. Dan orang-orang Sikem setuju untuk mendukung dia. Betul, dia saudara kita, dikatakan begitu. He is our brother. Maka mereka memberikan uang kepadanya. Dan dengan itulah dia menyewa preman-preman dan kemudian pergi ke rumah ayahnya. Di sana dia membunuh 70 orang saudaranya. Perhatikan ada kalimat begini, di atas satu batu. Artinya satu persatu disembelih bergantian di sana, sementara yang lain menunggu giliran disembelih. Sangat sadis sekali. Dan hanya satu orang yang lolos, yaitu Yotam. Maka Abimelek mencapai tujuannya dan dinobatkan sebagai raja oleh penduduk Sikem. Saudara, di bagian yang pertama. Sampai di sini ya saudara. Ada dua hal yang saya ajak kita pikirkan dulu. Yang pertama, saudara, mengapa ada orang seperti Abimelek? Mengapa ada orang sejahat seperti Abimelek? Saudara, Abimelek tidak mungkin menjadi orang sejahat itu dengan tanpa latar belakang, tidak mungkin.
Dan yang sangat menyedihkan adalah latar belakang terbesar yang membuat dia menjadi seperti itu adalah Gideon, papanya sendiri. Saudara, Gideon memiliki banyak istri, banyak anak laki-laki, dan sangat mungkin juga banyak gundik dan banyak anak perempuan yang tidak disebutkan di sini. Abimelek mungkin hanya salah satu anak dari gundik Gideon yang entah berapa banyak itu, tapi dia adalah satu-satunya anak laki-laki yang berasal dari gundik. Saudara, kita bisa membayangkan kehidupan keluarga seperti apa yang dialami oleh anak-anak Gideon. Tidak ada kasih sayang, tidak ada penerimaan, yang ada adalah persaingan, perebutan perhatian. Apalagi saudara Abimelek, dia tinggal jauh dari ayahnya. Mereka semua tinggal di Ofra, di rumah ayahnya, sementara dia tinggal di Sikem. Dia mungkin bahkan hampir tidak pernah bertemu ayahnya. Dan hidupnya mungkin tidak sebaik 70 orang saudaranya yang tinggal bersama dengan ayahnya. Timothy Keller mengatakan begini, ini berarti sejak lahir Abimelek menjadi orang luar di dalam keluarganya sendiri. Dia adalah anak haram, dia tidak punya hak dalam warisan, dia seorang laki-laki yang merasa apapun yang dia dapatkan dalam hidup harus dia rebut sendiri. Dan dia sangat ngotot untuk mendapatkan apa yang dia bisa. Itulah Abimelek. Dan sepanjang hidupnya saudara dia melihat atau paling tidak dia mendengar apa yang dilakukan oleh ayahnya. Gideon yang penuh dengan kemarahan, Gideon yang licik, menganggap diri hebat, tidak beribadah kepada Tuhan. Pengaruh apa saudara yang didapat oleh Abimelek? Saudara, setiap hakim di dalam kitab hakim-hakim ini selalu dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Tapi Abimelek tidak dipilih dan diangkat oleh Tuhan, tapi dia yang rebut kekuasaan itu. Dan yang sangat ironis, dia mendapatkan kuasa itu dengan bantuan uang yang diambil dari kuil Baal. Saudara, orang seperti apa ini? Dan bukankah ini sebuah peringatan yang sangat besar bagi para orang tua? Apa yang saudara teruskan pada anak-anakmu? Apakah imanmu kepada Tuhan serta karaktermu yang penuh kebaikan, kemurahan, kerendahan hati, atau yang saudara teruskan adalah hatimu yang tidak mencintai Tuhan, serta karaktermu yang pemarah, licik, sombong? Yang mana saudara? Yang mana yang diteruskan kepada anak-anakmu? Saudara ingat sebuah pepatah lama begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Walaupun mana mungkin kencing sambil lari, saya bingung dari dulu saudara ya. Tapi pepatah itu saudara berarti begini, murid mencontoh kelakuan guru, terutama dalam hal tidak baik, dan melakukannya lebih hebat lagi. Apa yang jahat yang dilakukan orang tua, sangat mungkin dilakukan lebih jahat lagi oleh anak-anak. Tapi saudara, bagi setiap anak-anak, kita semua anak-anak dari orang tua kita, bolehkah saya juga berkata begini, jangan jadikan apa yang terjadi di dalam keluargamu sebagai excuse untuk berbuat salah. Mungkin betul orang tuamu salah, sangat salah mungkin. Tapi kalau saudara lakukan yang sama atau lebih parah, saudara tetap bersalah. Nah, saudara akan meneruskan lagi kesalahan itu kepada orang di sekitarmu atau kepada anak-anakmu lagi nanti. Seperti rantai yang tidak akan putus-putus, kejahatan demi kejahatan makin lama makin besar. Maka mari putuskan kejahatan itu di hidupmu. Jangan teruskan lagi. Mulailah hidup pertobatan dari dirimu. Putuskan rantai itu. Yang kedua, saudara, apa yang membuat penduduk Sikem berpihak kepada Abimelek? Saudara, beberapa orang mengatakan Abimelek mungkin orang yang berkarisma, populer, terlihat tangguh, intinya dia orang yang punya kemampuan. Tapi dia tidak punya kerohanian dan karakter yang baik. Dan itu berarti penduduk Sikem tertipu memilih pemimpin yang salah. Tetapi saudara, Alkitab melukiskan motivasi mereka dengan lebih sederhana. He is our brother, itu motivasi mereka. Saudara, mereka memilih Abimelek karena mereka pikir itu menguntungkan mereka. Kalau Abimelek jadi raja, kita akan untung, kita akan dipandang lebih dari suku Israel lainnya. Mereka tidak mencintai Tuhan ketika memilih Abimelek. Mereka juga tidak mencintai Abimelek ketika mereka memilih dia. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Saudara, masalahnya ada di hati mereka. Abimelek mencintai dirinya sendiri,
Penduduk Sikem juga mencintai diri mereka sendiri, disitulah awal dari semua masalah. Karena hati yang bengkok itu mendorong mereka membuat pilihan yang salah. Dan kita akan lihat nanti mereka akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kita teruskan dulu saudara bagian yang kedua. Yotam, saudara Abimelek yang lulus dari pembunuhan itu memberikan kutukan. Mari kita lihat saudara. Ayat 7 sampai 20 kita tidak akan baca semua, saya akan sebutkan beberapa ayat. Ayat 7 sampai 12 terlebih dahulu. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya. Lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu. Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Dengan kata lain saudara, tidak ada yang mau jadi raja atas mereka. Ayat 14. Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri sekarang, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon. Nah saudara, ini perumpamaan yang sangat ironis sekali. Pohon zaitun, pohon ara, pokok anggur itu adalah pohon-pohon yang sangat berharga saudara waktu itu di Israel. Mereka menghasilkan buah yang baik, mereka menghasilkan sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang. Tetapi waktu mereka semua tidak mau menjadi raja, maka pohon-pohon itu kemudian memilih semak duri untuk menjadi raja. Nah saudara, semak duri adalah tumbuhan yang tidak ada nilainya. Saudara, saya bukan ahli tanaman, tapi ini saya cari kira-kira gambaran semak duri di daerah Timur Tengah. Tumbuhan yang tidak ada nilainya. Dan cerita ini menjadi lebih ironis ketika semak duri itu berkata, datanglah berlindung di bawah naunganku. Padahal semak duri sangat pendek untuk menjadi tempat bernaung. Dan di tengah cuaca yang panas di padang gurun, semak duri seringkali terbakar dan menghancurkan pohon yang lain. Saudara, Yotam ingin mengatakan satu hal begini, itulah Abimelek. Seperti semak duri yang tidak ada nilainya, yang tidak akan mungkin bisa menaungi kamu, dan yang mudah terbakar dan menghanguskan kamu. Itulah Abimelek. Dan ini saudara bukan saja menunjukkan betapa bodohnya mereka memilih Abimelek, tetapi betapa bengkoknya hati mereka ketika memilih Abimelek. Maka Yotam menyampaikan kutukannya di ayat 19-20. Jadi, jika pada hari ini kamu berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan kaum keluarganya, biarlah kamu bersuka cita atas Abimelek dan biarlah ia bersuka cita atas kamu. Jika tidak, biarlah api keluar dari Abimelek dan melahap warga kota Sikem dan Bet Milo. Dan biarlah api keluar dari warga kota Sikem dan dari Bet Milo untuk melahap Abimelek. Kalau kamu betul memilih Abimelek dengan setia dan tulus, atau dengan kata lain dengan fair, biarlah kamu bersuka cita atas pilihanmu dan biarlah ia bersuka cita atasmu. Tapi kalau tidak, dan memang sesungguhnya kamu tidak fair, biarlah dia membakar kamu dan kamu membakar dia. Saudara, ini kutukan dari Yotam. Dan bagian berikutnya akan menunjukkan bagaimana kutukan ini digenapi. Ayat 22 sampai 57. Saudara, kita tidak akan baca semua, saya akan pilih beberapa ayat. Dari ayat 22. Setelah Abimelek memerintah atas Israel selama 3 tahun, Allah membangkitkan rasa permusuhan antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu mengkhianati Abimelek. Ayat 26. Sementara itu,
Datanglah Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Mereka pergi ke ladang untuk mengumpulkan hasil kebun anggur mereka, mengiriknya dan mengadakan pesta panen. Mereka pergi ke kuil ilah mereka, lalu makan dan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem sampai-sampai kita menjadi hambanya? Bukankah anak Yerubbaal itu dan Zebul wakilnya pernah menjadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem? Mengapa kita harus menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, akan kuenyahkan Abimelek. Lalu ia menantang Abimelek, katanya, perbanyaklah tentaramu, majulah. Saudara, ironis sekali perhatikan, Gaal menggunakan argumen yang serupa seperti yang digunakan Abimelek dulu. Abimelek dulu bilang, aku saudaramu, I am your brother. Lebih baik diperintah oleh aku daripada oleh orang lain. Dan sekarang Gaal bilang begini, siapa Abimelek? Yerubbaal bapaknya dulu hamba dari orang Hemor, nenek moyang Sikem. Aku ini orang Hemor, orang Sikem seperti kamu. Argumennya sama, I am your brother, aku saudaramu. Dan sekali lagi, penduduk Sikem dengan hati yang bengkok memilih pemimpin yang salah. Ironis sekali. Saudara, selama hati kita bengkok, kita akan selalu membuat pilihan yang salah. Selama hati kita seperti itu, kita akan selalu membuat pilihan yang salah. Ayat 30. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem dan ketahuilah mereka menghasut penduduk kota itu melawanmu. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama engkau dan lakukanlah pengadangan di padang. Esok hari pagi-pagi pada waktu matahari terbit engkau harus menyerbu kota itu. Ketika dia dan rakyat yang bersamanya itu keluar menghadapimu, lakukanlah terhadap dia sebagaimana dapat kau lakukan. Lalu Abimelek bersama seluruh rakyatnya berangkat pada waktu malam dan melakukan pengadangan dalam 4 pasukan terhadap Sikem. Ayat 39. Lalu Gaal memimpin di depan warga kota Sikem dan maju memerangi Abimelek. Tetapi Abimelek mengejarnya dan dia melarikan diri dari hadapannya. Banyak orang yang tewas bergelimpangan sampai di depan pintu gerbang. Ayat 45. Sepanjang hari Abimelek memerangi kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian kota itu dihancurkannya dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu seluruh penghuni menara Sikem masuk ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Kepada Abimelek diberitahukan bahwa seluruh penghuni menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat bersama dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan pohon, ia mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyat yang bersama dia, segera lakukan seperti yang kamu lihat telah kulakukan. Kemudian rakyat juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek. Mereka meletakkannya di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 laki-laki dan perempuan. Kalau saudara ingat dalam khotbah minggu lalu, Gideon marah ketika direndahkan oleh penduduk Sukot dan Penuel. Dan api kemarahan Gideon itu meledak sekali sehingga dia membalas dengan menghajar mereka dan membunuh banyak orang kota itu. Abimelek, anaknya, melakukan yang lebih sadis lagi. Dia memusnahkan seluruh kota, masih belum puas, dia bunuh hampir semua penduduk kota Sikem. Apa yang jahat yang diajarkan Gideon, dilakukan lebih jahat lagi oleh Abimelek. Saudara, maka menggenapi kutukan dari Yotam, bukan saja api keluar dari Sikem membakar Abimelek, tapi Abimelek membalasnya dengan api yang lebih besar lagi dan menghanguskan Sikem. Tapi belum selesai. Setelah menang atas Sikem, Abimelek semakin ambisius untuk memperluas pengaruhnya. Dia pergi ke Tebes, kota lain, untuk merebutnya. Ayat 50. Selanjutnya, Abimelek pergi ke Tebes, mengepung dan merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kokoh di tengah kota. Dan seluruh warga kota itu, laki-laki dan perempuan, melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Abimelek sampai ke menara itu. Ia menyerangnya dan berhasil mendekati pintu menara itu untuk membakarnya. Namun seorang perempuan melemparkan sebongkah batu kilangan ke kepala Abimelek dan memecahkan batok kepalanya.
Segera ia memanggil hambanya yang membawa senjatanya dan berkata kepadanya, hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, dia dibunuh oleh seorang perempuan. Lalu hambanya menikam dia hingga mati. Setelah orang Israel melihat bahwa Abimelek telah mati, mereka kembali ke tempat masing-masing. Demikianlah Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek terhadap ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang Sikem ditimpakan Allah atas kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal menimpa mereka. Saudara, sampai di Tebes, Abimelek melakukan strategi yang serupa seperti yang dia lakukan waktu di Sikem. Ketika penduduk kota berlindung di menara, dia menyerbu, dia ingin bakar menara itu persis seperti yang dia lakukan di Sikem. Tapi tepat sebelum dia lakukan itu, seorang perempuan melemparkan sebongkah batu kilangan ke atas kepalanya. Saudara, ini batu kilangan. Perempuan itu melemparkan batu ini ke atas kepala Abimelek dan memecahkan kepalanya. Dan Abimelek, saudara, di saat terakhir hidupnya masih sangat peduli dengan reputasinya. Dia malu kalau beritanya nanti dia dibunuh oleh seorang perempuan. Maka dia minta dibunuh oleh pembawa senjatanya. Dan dia mati. Penulis kitab Hakim-Hakim menyimpulkan, demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal menimpa mereka. Saudara, saya kira ini adalah kisah yang sangat gelap sekali di dalam kitab Hakim-Hakim. Kisah Gideon dan Abimelek menunjukkan bahwa penindasan itu bisa datang dari dalam. Dan itu lebih mengerikan daripada datang dari luar. Dulu mereka ditindas oleh Midian, itu mengerikan. Tapi waktu mereka ditindas oleh pemimpin sendiri, itu lebih mengerikan. Karena dari dalam. Tapi sebetulnya saudara, akar dari semua itu ada di jauh lebih dalam lagi, yaitu di hati mereka sendiri. Saudara, penindasan itu semua berasal dari dosa. Dosa pemimpin mereka, tapi juga dosa mereka. Bagi penduduk Sikem, satu kali mereka sudah salah memilih pemimpin, yaitu Abimelek. Tapi kemudian mereka ulangi sekali lagi dengan salah memilih Gaal bin Ebed. Dan mereka hangus karena itu. Saudara, betul itu salah Abimelek, betul itu salah Gaal, tapi penyebab sesungguhnya ada di dalam hati mereka sendiri. Saudara, saya ingin mengaitkan ini dengan hidup kita. Bukankah saudara, seringkali kita mengeluh dengan segala penindasan yang datang dari luar yang kita alami. Kita diperlakukan tidak adil di kantor, kita tidak dianggap oleh teman-teman kita dikhianati oleh orang yang kita percaya. Betul saudara, itu semua mengerikan penindasan dari luar. Tetapi penindasan yang jauh lebih mengerikan sesungguhnya dari dalam hati kita sendiri. Saudara, hati kita kacau sekali. Ada iri hati kepada orang lain, ada kemarahan yang meledak-ledak, ada keinginan egois yang selalu mencari kepentingan untuk kepentingan diri kita sendiri, apa yang menguntungkan buat saya. Ada self-righteous yang selalu merasa diri yang benar, saya yang lebih baik dari orang lain, saya punya alasan untuk itu, saya tidak ada salahnya, padahal pasti ada salahnya. Dan ada dorongan untuk terus melakukan dosa. Kita tidak bisa berhenti melihat pornografi, kita tidak bisa berhenti selingkuh, kita tidak bisa berhenti memikirkan pembalasan dendam, atau saudara kita gampang marah ketika tidak dihargai. Saudara, waktu kita di hotel atau waktu kita di restoran, kita merasa sudah bayar mahal, sedikit saja pelayanan kurang, kita marah karena harga diri kita terganggu. Hati yang bengkok ini seperti itu akan terus membuat pilihan yang salah. Maka sebetulnya saudara, kita ditindas dari dalam hati kita sendiri. Disitulah akar semuanya. Dan saudara, jangan pikir kita bisa menghentikan penindasan itu. Kalau untuk penindasan dari luar kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tapi saudara, penindasan dari dalam, betapa sulitnya sebetulnya untuk kita bisa bebas kalau bukan pertolongan Tuhan. Tapi seringkali saudara, kita anggap serius penindasan dari luar. Kita berseru minta tolong. Tapi untuk penindasan dari dalam hati kita anggap enteng. Kita tidak berseru kepada Tuhan, kita tidak minta Tuhan mengubahkan hati kita tidak bertobat kepada Tuhan. Ada dua hal saudara yang Tuhan lakukan untuk menolong Israel dari penindasan yang mereka alami waktu itu. Yang pertama, Tuhan membebaskan mereka dari penindasan dulu.
Tuhan tolong mereka. Penindasan yang bukan dari bangsa lain, tapi dari dalam, yaitu pemimpin mereka sendiri. Bagaimana caranya? Saudara perhatikan beberapa kali bagian ini menyebut Tuhan yang bekerja menghancurkan Abimelek. Ayat 22 sampai 23 tadi berkata begini, setelah Abimelek memerintah atas Israel selama 3 tahun, Allah membangkitkan rasa permusuhan antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem mengkhianati Abimelek. Allah yang bekerja di balik itu. Dan setelah kemudian semua peristiwa seperti berjalan natural, Abimelek perang dengan penduduk Sikem, Sikem hancur, Abimelek pergi ke Tebes lalu mengepungnya, kemudian seorang perempuan melemparkan batu kilangan lalu kemudian dia mati. Ayat 56 sampai 57 tadi mengatakan demikianlah Allah membalas kejahatan yang dilakukan Abimelek terhadap ayahnya. Allah yang bekerja di balik itu. Allah yang membebaskan Israel dari pemimpin seperti Abimelek. Saudara, di dalam hidup kita, kadang kita merasa Tuhan diam. Mengapa semua kejahatan seperti dibiarkan? Mengapa tidak ada tanda Tuhan peduli kepada saya? Tetapi sesungguhnya Tuhan bekerja. Allah bekerja di balik semuanya. Dia tidak diam. Tapi saudara, kisah ini tidak berhenti di sini. Hal kedua yang Allah lakukan adalah Tuhan memberikan anugerah bagi mereka. Dengan cara apa? Ada 2 hakim lagi yang Tuhan berikan untuk mereka. Bagian terakhir saudara, Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia tinggal di Samir di pegunungan Efraim. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 23 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 22 tahun. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang menunggang 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu Yair meninggal dan dikuburkan di Kamon. 2 orang hakim ini, Tola dan Yair, hanya disebut pendek sekali. Tetapi mereka adalah anugerah Tuhan bagi orang Israel. Tola saudara hanya disebut dalam 2 ayat. Tapi dia memerintah sebagai hakim selama 23 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang pendek. Tidak banyak saudara yang disebutkan tentang apa yang terjadi pada waktu zaman Tola, tidak disebutkan. Tapi sangat mungkin itu berarti tidak ada drama kekacauan. Maka tidak disebutkan apa-apa. Artinya itu masa yang tenang bagi Israel. Dan menarik saudara dikatakan di ayat 1 tadi, sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Saudara, pertanyaannya, menyelamatkan Israel dari siapa? Saudara, mereka tidak punya penindasan dari luar. Kalau dulu dari orang Midian, sekarang dari siapa mereka diselamatkan? Juga bukan dari Abimelek, karena Abimelek sudah mati. Maka dari siapa mereka diselamatkan ketika Tuhan bangkitkan Tola menjadi hakim? Saya setuju dengan beberapa penafsir, Tola dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari diri mereka sendiri. Dari penindasan yang terdalam, yaitu di dalam hati mereka sendiri. Dengan cara apa? Saudara, kita tidak tahu persis. Mungkin dengan memberikan masa yang penuh kedamaian, atau mungkin dengan mengajak mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Tapi yang pasti itu adalah masa di mana Tuhan ingin menyelamatkan Israel dari penindasan dalam hati mereka sendiri. Dan hanya satu jalan nih, kembali kepada Allah, bertobat. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Israel melalui Tola. Itu masa anugerah Tuhan lagi bagi mereka. Dan hakim yang berikutnya, Yair, memerintah selama 22 tahun. Saudara, sama seperti Tola, tidak ada drama kekacauan yang disebutkan. Sangat mungkin masa damai itu berlanjut. Tola 23 tahun, Yair 22 tahun, artinya total 45 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel untuk bertobat. Bukankah ini anugerah? Tuhan memberikan anugerah. Dan kalau saya boleh pakai istilah lain, bukankah ini anugerah yang brutal? Musik boleh mengiringi kita. Saudara, mereka sudah sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Mereka memilih dipimpin oleh orang yang salah. Mereka hancur total.
Dan perhatikan saudara, tidak seperti siklus sebelumnya. Dalam penindasan mereka berseru kepada Tuhan dan kemudian Tuhan bangkitkan hakim menyelamatkan. Tapi ini mereka bahkan tidak berseru sama sekali minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengirim anugerahnya. Tuhan tidak ingin akhir dari umatnya adalah Abimelek. No. Tuhan ingin akhirnya adalah pertobatan dan anugerah Allah dinyatakan. Saudara, hal yang sama terjadi kepada kita. Saudara dan saya juga banyak melakukan dosa dan kesalahan. Pada waktu kita belum percaya, kita tidak pernah berseru minta tolong kepada Tuhan untuk bisa percaya. Tidak pernah, bukan? Tapi Tuhan tetap mengirim anugerahnya, bukan? Anugerah Allah yang paling brutal dinyatakan dengan mengirim anaknya Yesus Kristus mati untuk kita, menebus kita dari dosa. Dan kemudian dia berikan itu kepada kita sampai kita percaya dan diselamatkan. Maka kalau setelah kita percaya, kemudian kita jatuh lagi dalam dosa, kita berbuat kesalahan lagi, pertanyaannya mengapa kita diam di situ? Berseru lagi kepada Tuhan, bertobat lagi, dan Allah mau menyatakan anugerahnya lagi buat kita. Dua reflection question sudah buat kita. Yang pertama, saudara percayakah bahwa Tuhan tidak tinggal diam di tengah segala penindasan yang saudara alami? Kalau kita bertanya kadang-kadang di tengah segala masalah, kesulitan, penindasan yang kita terima dari luar atau dari keluarga kita, atau bahkan pergumulan di dalam diri kita sendiri. Dan kita bertanya, Tuhan mengapa diam? Tuhan mengapa tidak ada tanda Engkau peduli? Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di tengah semua itu dia sedang bekerja. Dan yang kedua, saudara coba ingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkanmu. Pernah menyelamatkanmu dari penindasan di dalam hatimu sendiri. Saudara yang sudah percaya pernah mengalami Tuhan menyelamatkanmu dari penindasan dari dalam hatimu sendiri. Dan mungkin dalam hidupmu sepanjang jadi orang Kristen sudah beberapa kali mengalaminya lagi. Maukah mengalaminya lagi? Berseru kepada Tuhan, bertobat, minta Tuhan bebaskan lagi, ubah hatimu. Dan Tuhan rindu memberikan anugerahnya lagi. Masing-masing berdoa kepada Tuhan dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Anugerah yang brutal ya Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan anugerah yang brutal itu yang terus-menerus Engkau juga berikan kepada kami sepanjang hidup kami mengikuti-Mu. Sampai satu kali nanti kami berjumpa dengan-Mu dalam kekekalan. Engkau menguatkan kami ketika kami jatuh, Engkau membangunkan kami, Engkau mendorong kami lagi, Engkau membimbing kami dengan tangan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya Engkau bekerja ya Tuhan di dalam segala sesuatu dan melalui segala sesuatu. Ampuni kami yang seringkali melakukan dosa dan kesalahan dan diam di sana, membiarkan hati kami yang bengkok mendorong kami membuat pilihan yang salah satu demi persatu dan itu terus menghancurkan hidup kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.